Gila guys, setelah menunggu selama 3 musim untuk yang pertama kalinya dalam sejarah, tim saya FC Buteng akhirnya berhasil lolos ke babak final Cup musim ini guys. Mantap. Ya, beberapa pemain sangat senang dengan pencapaian ini, terutama buat pemain yang udah bertahan cukup lama membela tim saya. Pemain-pemain yang saya datangkan saat pertama kali klub ini didirikan dan telah membantu tim saya sukses meraih gelar juara dalam 3 musim beruntun. Tapi pencapaian mereka masih belum lengkap guys, karena dalam 3 musim terakhir kita belum sekalipun meraih trofi Cup. Ya, trofi yang paling sulit kita dapatkan dalam 3 musim ini. Nah, berhubung musim ini adalah musim terakhir mereka membela tim saya, jadi sebelum saya melepas mereka, saya akan memberikan kesempatan terakhir untuk pemain-pemain tersebut agar merasakan momen paling penting dan momen paling bersejarah. Momen yang paling mereka tunggu-tunggu selama ini, guys. Ya, hari ini saya akan memainkan pemain-pemain andalan saya di musim sebelumnya agar bisa bermain di babak final Cup musim ini. Dan saya tahu ini keputusan yang sangat sulit, terlebih ini adalah pertandingan yang sangat penting dan sangat krusial. Jadi saat saya menurunkan pemain lapis kedua, tentu hal ini bisa berdampak sangat buruk dan resikonya bisa saja tim saya kalah di babak final guys. Terlebih kualitas mereka sudah menurun dan performanya juga tidak sebagus dulu. Tapi begitulah cara saya menghormati jasa mereka yang sudah bermain cukup lama untuk tim saya, yang sudah membela tim saya mati-matian selama ini guys. Dan hari ini kita akan menghadapi Persik FC tim asal Kota Kudus Indonesia. Ya, meskipun di atas kertas kualitas lawan gak terlalu besar, tapi ini adalah final. Siapapun tim yang berhasil lolos ke final, mereka adalah salah satu tim terbaik saat ini guys. Jadi kita nggak boleh meremehkan mereka gitu saja, karena bisa jadi justru mereka yang akan sukses meraih gelar juara. Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 Channel. Hari ini saya akan melanjutkan karir saya menangani tim Tarkam agar bisa meraih gelar juara. Oke, jadi hari ini kita berada di hari yang sangat penting, hari yang sangat krusial, dimana untuk yang pertama kalinya dalam 3 musim terakhir. Hari ini, di musim keempat, akhirnya tim saya sukses lolos ke babak final Cup. Ya, kita akan mencoba untuk meraih trofi pertama musim ini guys, dan ini bisa menjadi trofi pelengkap tim saya dalam 4 musim terakhir, karena di musim-musim sebelumnya kita selalu gagal. Jadi hari ini kita punya kans untuk bisa meraih trofi Cup. Oh ya, kalau teman-teman sendiri gimana nih pencapaian timnya musim ini? Kalau boleh tahu, kira-kira taktik, strategi, dan formasi seperti apa yang kalian gunakan? Nah, buat teman-teman yang ingin menceritakan pengalaman kalian, coba ceritain pengalamannya di kolom komentar video ini. Nanti seperti biasa saya bakal balas satu persatu komentar dari teman-teman semua. Dan sebelum komentar, jangan lupa bantu support channel ini dengan cara klik tombol like dan juga subscribe biar saya makin semangat membahas seputar game Top 11 ke depannya. Terima kasih buat teman-teman yang udah bantu like dan juga subscribe. Makasih banyak. Semoga tim kalian selalu sukses meraih gelar juara. Oke, jadi buat teman-teman yang waktu itu udah nonton pas pertama kali saya main Top 11, tentu teman-teman tahu sang kapten yang kita rekrut, yaitu si Hegmore, akan kembali kita turunkan. Dan selain si Hegmore, kita juga akan memainkan si Dabot Silva. Kemudian striker andalan saya musim lalu juga akan kita turunkan. Jadi 3 pemain penting di musim lalu yang udah kita datangkan sejak klub ini didirikan akan kembali bermain di babak final Cup hari ini. Tentu ini bukan pilihan yang bagus, tapi saya akan berusaha untuk meyakinkan mereka agar kita bisa meraih gelar juara. Kemudian untuk pemain-pemain andalan saya yang kita latih secara individu musim ini, mereka akan kita turunkan mungkin nanti di babak kedua. Jadi kita percayakan line up utama pada pemain lapis kedua terlebih dahulu. Setelah itu kita akan lihat hasilnya seperti apa, dan semoga di pertandingan ini mereka tidak melakukan kesalahan dan kita tidak kebobolan lebih dulu, karena jika kita kebobolan lebih dulu, hal ini bisa membuat moral pemain kita menurun di babak pertama dan kita akan kesulitan untuk bisa menyamakan kedudukan di babak kedua. Terlebih ini adalah final, setiap kesalahan pasti akan dihukum oleh tim lawan. So buat teman-teman yang mungkin penasaran, let's go, mari kita simak jalannya pertandingan antara FC Buteng 1945 versus Persik FC di babak final Cup musim ini. Oke, dan kick off babak pertama akan segera dimulai, dan ini adalah susunan dari kedua kesebelasan, di mana memang dari segi kualitas keseluruhan kedua tim punya kualitas yang cukup berimbang.
Meskipun di sisi lain kita punya pemain-pemain yang cukup berkualitas di bangku cadangan, tapi kita harus tetap ingat bahwa di line up utama saat ini kita menempatkan pemain lapis kedua. Jadi jangan sampai tim lawan melakukan tekanan demi tekanan di babak pertama, dan kalau misalkan mereka unggul lebih dulu, ini tentu bisa membuat kita kesulitan untuk bisa mengalahkan tim lawan pemirsa. Dan kita akan menghadapi tim yang cukup kuat yaitu Persik FC, dan kali ini saya pakai formasi 4-1-2-3 P-style, sementara tim lawan menggunakan taktik dan formasi yang cukup ofensif. Nah, untuk taktiknya sendiri saya masih pakai taktik dengan mental tim menyerang, fokus umpan lewat sayap kanan, gaya umpan panjang, serangan balik mati, gaya tekanan rendah, gaya tekan mudah, gaya penjagaan jaga daerah tertentu, dan jebakan offside nyala. Tapi perlu diingat untuk taktik, strategi maupun formasi bisa saja berubah sewaktu-waktu tergantung situasi di pertandingan nanti, guys. Oke, jadi untuk ball possession di awal babak pertama tim lawan sedikit lebih unggul di sini karena memang tim kita kurang begitu balance. Jadi hal ini membuat penguasaan kita kalah oleh tim lawan. Ya, menit 13 serangan dilakukan kali ini oleh pemain dari Persik FC. Mereka mencoba masuk ke area tengah. Kita perhatikan cukup tenang. Ortiz di sana. Sangat baik pergerakannya, tapi terlalu lama. Akankah? Ya, saya pikir bola bakal bisa direbut, ternyata justru pemain belakang saya melakukan pelanggaran yang cukup keras. Bahkan di menit 13 kita mendapatkan kartu kuning pertama, pemirsa. Kali ini Ferreira akan mampu menyelesaikan tugasnya dengan baik dan bagus sekali. Verone ini berhasil menyelamatkan si kulit bundar. Oke, di menit ke-17 masih belum ada gol yang tercipta dari kedua kesebelasan. Kali ini satu kesempatan dari tendangan sudut. Siapa yang dituju? Tanduk saja, tapi sayang sekali PSQS masih dengan mudah menangkap tandukan dari FC Butang, pemirsa. Skor belum berubah. Sang penjaga gawang dari Persik FC memang memiliki kualitas yang cukup tinggi di antara pemain lainnya. Serangan dilakukan tapi berhasil dipotong dan menghasilkan serangan back cepat. Ada Jabo Silva mencoba mengirim bola dari sisi sebelah kiri, tapi sayang sekali Jabo Silva terlalu lama giring bola hingga bola berhasil direbut, tapi beruntung tidak menghasilkan serangan balik, pemirsa. Kali ini ada Garcia, Yol cukup baik, ada Holik di sana, umpan pada sayang sekali berhasil direbut dan menghasilkan serangan cepat, sangat terbuka, banyak banget peluang dari tim lawan, tapi beruntung umpan yang diberikan kurang begitu maksimal hingga umpan terobosan berhasil dipotong dan serangan pun gagal, lemparan ke dalam kali ini. Serangan kembali dilakukan di menit ke-27 oleh Persik FC. Kita lihat, umpan yang sangat baik, lolos dari jebakan offside. Tidak, ternyata Ferreira. Ya, penempatan posisi yang cukup bagus, tapi tadi saya pikir bakal lolos dari jebakan offside, tapi ternyata wasit melihat hal yang berbeda. Dengan formasi 3-3-4 yang diterapkan oleh Persik FC, mereka berusaha keras untuk bisa mencetak gol lebih dulu di babak pertama. Banyak ruang yang terbuka, tapi berhasil dipotong dengan baik oleh Riai, pemirsa. Menit 30, skor masih belum berubah, 0-0 untuk kedua kesebelasan, dan untuk ball possession Persik FC unggul 51 banding 49. Kali ini ada Holik di sana, cukup tenang. Holik kembali, Dario sangat baik dan gol. Tidak, ternyata tembakan Dario masih melambung keluar lapangan, pemirsa. Belum ada gol yang tercipta dari kedua kesebelasan. Serangan kembali dilakukan kali ini, sang kapten umpan pada Balsudeh. Garcia melebar ke kanan, Rivere, Holik kali ini jauh ke depan. Siapa yang dituju? Dario di sana, sangat bagus dan gol. Dario berhasil mencetak gol gawang tim lawan lewat sepakan kaki keras dari dalam kotak penalti. Bola tidak mampu diamankan oleh penjaga gawang Persik FC. Skor 1-0 di babak pertama. Luar biasa kerjasama apik yang dilakukan oleh pemain FC Buteng 1945. Dario kali ini mendapatkan kulit bundar, umpan lebar, bagus sekali, ada ruang yang sangat bagus. Garcia di sana, tembak Garcia, tapi Mondaka melakukan pelanggaran yang cukup keras di dekat kotak penalti. Satu kesempatan, Dario mundur dulu, ancang-ancang, tembak saja dan gol. Dario nomor punggung 7 dari FC Buteng berhasil
memanfaatkan situasi bola mati dan melesakkan bola dari tendangan bebas yang luar biasa kencang dan membawa FC Buteng unggul 2-0 atas Persik FC, tim asal Kudus, Indonesia pemirsa. Tim asal Kota Kudus sayang sekali tidak didampingi oleh sang manajernya karena mungkin sibuk kerja atau memang mereka lupa kalau hari ini adalah hari yang sangat penting untuk semua tim yang lolos babak final Cup. Oke, waktunya kita melakukan perubahan. Kita ganti Zabot Silva, sang legenda, dan kita memasukkan Saeb, pemain pengganti yang masih muda, punya potensi bagus untuk jangka panjang, menggantikan peran Zabot Silva yang usianya sudah mulai menua. Dan kita juga memasukkan Bambang Pamungkas untuk menggantikan Damon He, striker andalan kita di 3 musim sebelumnya. Kita ganti dengan sang striker target man musim ini pemirsa, yaitu Bambang Pamungkas. Serangan dilakukan kali ini ada Garcia di sana. Saeb mencoba menggiring bola, sangat tenang, bagus sekali Saeb melewati 2 penjagaan, bagus 3 penjagaan dan gol Saeb. Luar biasa, nomor punggung 10, pemain yang baru kita masukkan di babak kedua berhasil mencetak gol dengan sangat luar biasa dan membawa FC Buteng unggul 3-0 atas Persik FC. Satu kesempatan dan gol kembali kali ini Bambang Pamungkas yang juga kita masukkan di babak kedua berhasil menorehkan sejarah yang luar biasa setelah mencetak gol keempat untuk FC Buteng di babak final Cup musim ini. Oke, kali ini kita berikan form latihan bertahan. Semoga kita bisa mempertahankan kedudukan dan jangan sampai kita melakukan kesalahan di babak kedua. Kali ini Saeb dan terlalu lemah. Tembakan Saeb masih tepat di pelukan penjaga gawang Persik FC pemirsa dengan formasi 4-1-2-3 P-style untuk yang keempat kalinya dalam 4 musim terakhir kita berhasil meraih kesuksesan dan semoga kans kita meraih quadruple seperti yang kita mimpikan sejak awal musim semoga tercapai dengan raihan trofi Cup pertama kita musim ini. Menit 59 skor 4-0. FC Buteng masih belum puas dengan 4 gol yang sudah bersarang ke gawang Persik FC. Sementara Persik FC berusaha keras untuk bisa memperkecil ketertinggalan pemirsa. Ini Bambang Pamungkas, ada 3 pemain, umpan lebar sisi kiri, Saeb di sana, tapi sayang sekali tembakan poli yang dilakukan oleh pemain dari FC Buteng masih tepat di pelukan penjaga gawang. Oke, saatnya kita mencoba untuk mengganti pemain. Mungkin kita ganti si Higmore, sang kapten, kita ganti. Kita masukkan Norberg, bukan Norberg, pemain pinjaman yaitu si Borzo. Dan untuk ban kapten kita kasih kesempatan untuk siapa ya? Penalti Bambang Pamungkas. Kemudian untuk kaptennya sendiri kita kasih buat si Dario guys. Ya, Bang Dario jadi kapten laga yang sangat penting ini. Kanan kembali dilakukan tapi berhasil digagalkan. Long pass yang kurang begitu baik, tempatan posisi yang kurang begitu mengesankan dari main FC Buteng. Ini umpan lebar ke kiri berbahaya, umpan crossing dan berhasil digagalkan oleh Norberg pemirsa. Skor belum berubah, masih 4-0 untuk keunggulan FC Buteng. Kali ini kita coba ubah taktik dan formasi menjadi 4-2-1-3. Kita harap dengan formasi ini kita kembali mencetak gol kelima di babak final. Kali ini kita ubah juga taktiknya jadi menyerang. Akankah kita mampu cetak gol di akhir babak kedua? Dirman masuk menggantikan Liol. Menit 83, serangan kembali dilakukan oleh Persik FC. Johnson di sana. Umpan pada Hernandez berhasil dipotong dan menghasilkan serangan balik cepat. Saeb mencoba menggiring bola, banyak rekan setimnya yang kosong tapi sayang sekali terlalu egois. Saeb ingin menggiring bola sendirian ke depan dan hasilnya dia berhasil digagalkan. Lemparan ke dalam Saeb kali ini cukup baik. Garcia melebar maksudnya berhasil dipotong menghasilkan serangan balik cepat. Banyak ruang yang terbuka. Udin mencoba menggiring bola sendirian. Udin dan sangat berbahaya tapi beruntung Barzlu
lagi-lagi menjadi benteng yang cukup solid untuk bisa memotong aliran bola. Umpan-umpan terobosan dari tim lawan berhasil dia gasak dengan sangat-sangat baik. Menit 87 kali ini lagi-lagi bola berhasil direbut dengan sangat luar biasa. Mirza di sana sangat bagus, umpan terobosan. Udin menggiring bola. Lolos dari jebakan offside, tapi beruntung tembakan Udin masih tepat di pelukan penjaga gawang FC Buteng 1945. Ya, di sini sayang banget manajer lawan gak hadir ya guys ya. Dan ya tidak ada lagi waktu yang tersisa. FC Buteng 1945 akhirnya berhasil mengangkat trofi cup pertama sejak 3 musim terakhir. Dan ini adalah musim keempat kita. Musim yang cukup sukses setelah kita meraih trofi pertama, meraih gelar juara cup musim ini pemirsa. Setelah susah payah kita nabung besar kondisi, akhirnya kita bisa membentuk trio lini serang yang sangat berbahaya sekali. Masuknya Saeb dan juga Bambang Pamungkas membuat warna pertandingan yang berbeda dari sebelumnya monoton, tapi masuknya Saeb dan juga Pamungkas membuat pertandingan sangat menarik untuk disimak pemirsa. Ya, dari pole position sebelumnya kita kalah, tapi dengan masuknya pemain pengganti akhirnya kita bisa membalikan penguasaan jadi 5-3 pemirsa banding 47. Dan di sini kita juga melakukan lebih banyak percobaan tembakan dengan total 17 kali percobaan tembakan, 9 tepat sasaran dan 4 diantaranya berbuah gol, sementara tim lawan melakukan 10 kali percobaan tembakan, 5 tepat sasaran dan tidak ada satupun yang berbuah gol. Untuk zona serangan kedua tim ya sama ya, hampir mirip dan cukup berimbang. Kemudian ada umpan komplit di sini 81 banding 83, total tackle di sini 16 banding 15, pelanggaran 11 banding 9, penyelamatan 5 banding 5, corner 11 banding 4, untuk free kick 1 banding 1 dan 1 diantaranya berbuah gol dari tembakan si Dario tadi guys. Ya, 4 pemain kita masukkan dan hasilnya sangat memuaskan. Ini adalah trofi cup pertama saya di akun 1945 guys. Oh ya, berhubung tadi banyak banget teman-teman yang datang untuk mendukung tim saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang telah hadir. Yaitu ada Coach Samad Grid KK Real Madrid, Juix Exterior, Coach Jericho dan juga Coach Gudang Garam FC 1. Makasih banyak atas support dan dukungannya. Berkat dukungan dari teman-teman semua, tim saya berhasil mengalahkan tim lawan dengan skor telak 4-0 di babak final. Ya, ini adalah pertandingan yang sangat menarik dan sangat penting. Jadi kemenangan ini adalah kemenangan yang luar biasa untuk kesebelasan FC Buteng 1945. Dan mari kita lihat highlight gol yang diciptakan oleh FC Buteng. Ini pergerakan yang sangat bagus. Riviere kemudian bola ke Holik. Nah, ini long pass yang bagus banget ya guys ya, tepat di kaki Dario. Gol masuk ke dalam gawang dari FC ya, tanpa bisa ditepis oleh penjaga gawang mereka pemirsa. Gol kedua dicetak oleh Mang Dario. Kali ini dari situasi bola mati, tembakan kerasnya tidak mampu ditepis oleh penjaga gawang dari FC. Oke, dia pemain andalan kita yaitu Dario, sang winger yang luar biasa. Dia bukan hanya bisa memberikan assist tapi juga bisa mencetak gol. Dan gol keempat dicetak oleh Saeb di menit ke-49. Dia sendiri baru masuk 4 menit dan langsung mencetak gol. Saeb melewati 3 penjagaan dan ditutup dengan gol yang sangat indah. Gol kembali tercipta, FC Buteng unggul 3-0 atas Persik FC, tim asal Kota Kudus, Indonesia. Nah, gol terakhir dicetak oleh pemain yang sangat bagus, pemain bintang, sang legenda timnas Indonesia yaitu Bambang Pamungkas. Di menit ke-53 dia mendapat umpan tendangan sudut yang patah dan mampu mencetak gol sangat spektakuler.
Nah, kemenangan ini tentu membuat kita lebih percaya diri untuk bisa meraih semua trofi musim ini atau meraih quadruple ya guys ya. Semoga aja. Dan ya, semoga buat teman-teman yang kebetulan nonton video ini dari awal sampai selesai, saya harap kalian juga bisa meraih kesuksesan musim ini. Dan buat teman-teman yang uh, sukses meraih gelar juara, saya ucapkan selamat atas pencapaiannya. Buat teman-teman yang gagal, tetap semangat. Capaian kalian juga hebat. Semoga musim depan giliran tim kalian yang sukses meraih gelar juara. Oke, jadi mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai selesai. Makasih juga buat membership Top 11. Dan saya ucapkan wassalamualaikum, salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.